Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif, salam sukses selalu, doa yang terbaik buat kita semuanya. Semoga sehat kita dan keluarga, dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini adalah mobil manual ya. Kita akan sedikit bahas mengenai kopling. Kalau lepas pedal kopling tanggung itu bergetar. Jadi tonton aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu, biar kita sama-sama bisa belajar menambah-nambah ilmu. Oke sobat, di sini ada mobil L300 sebagai contoh ya, mobil manual, dan sudah saya lepas baknya. Langsung aja kita lihat bagian yang mau saya jelaskan. Nah, ini bagian transmisi sudah saya lepas ya. Ini kebetulan karena memang baknya dicopot, jadi kita bisa lebih enak lihatnya nih. Dan sudah saya lepas juga kopling setnya. Nah, langsung aja di sini saya jelaskan buat rekan-rekan semuanya. Pada mobil manual itu rata-rata dan selalu ada ini ya, ada kanvas kopling. Ini bagian-bagian yang berhubungan dengan kopling mobil manual. Kemudian ini ada dekrup atau yang umum disebut matahari. Kemudian di sini ada deklaher ya. Ini bekerjanya pada saat kita menginjak pedal kopling, maju langsung berputar ya, untuk mendorong bagian diafragma pada dekrup. Kemudian di sini ada flywheel atau roda gila atau gigi gendeng. Nah, ini yang umum sekali terjadi kalau pas lepas kopling tanggung ya. Jadi injak kopling, lepas kopling tanggung, itu dia dredeg atau bergetar. Nah, itu biasanya secara umum yang sering terjadi itu ya. Dia seperti ini aja dulu, kita perhatikan cara kerjanya nih, teman-teman. Nah, ada kanvas kopling, kemudian kan posisinya seperti ini. Nah, waktu kita mau melepas kopling tanggung, ini dia akan mulai bergerak ya, berputar. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi ketika kondisi yang ada di flywheel itu tidak rata, itu udah pasti akan berdampak sampai ke bodi mobil akan bergetar. Kok bisa begitu? Karena di sini kanvas kopling masuk ke as yang ada di transmisi ya. Contoh seperti ini. Ntar kita masukin dulu ya. Nah, kalau udah naik transmisinya atau gearboxnya, ini dia akan masuk ke sini kan, bagian kanvas koplingnya. Nanti ini akan diteruskan ke transmisi ya, lalu akan diteruskan ke kopel, as kopelnya, lalu ke gardan atau final gear. Nah, di situ baru menggerakkan dua roda kiri kanan. Nah, ketika di sini ada masalah, ketika di bagian kopling ini ada masalah, ya, apakah itu di flywheel, apakah itu di kanvas koplingnya, otomatis akan menimbulkan getar. Ini umum sekali terjadi ya teman-teman. Saya kalau ngalamin masalah begini itu, dia jarang sekali kerusakan itu ada di mana-mana. Itu paling sering ada di sini. Ya, jadi pertama kita harus pastikan dulu kondisi flywheel. Flywheel atau roda gila harus dalam keadaan baik ya. Setelah itu kita harus mengecek kondisi pada kanvas kopling. Ya, jadi bagian ini bagian penting. Jadi awalnya dulunya mungkin nggak pernah ganti kopling atau belum pernah ganti ya. Terus dia sampai jebol, merusak di bagian sini nih. Ini jadi rusak di bagian sini. Akhirnya jadi gelombang. Jadi putarannya itu dia tidak akan rata. Otomatis pasti akan jadi bergetar. Itu umum sekali terjadi. Jadi di sini kalau teman-teman mengalami hal yang sama terus benar ya, di sini tuh gelombang atau dia mulai bermasalah. Nanti ini tuh solusinya teman-teman bisa nanti bawa ke bengkel bubut. Kita buka aja baut yang ada di sini ya. Ini nempel di kerak as. Kita buka aja ini baut di sini. Terus kita bawa ini ke bengkel bubut. Nanti diratakan di bengkel bubut. Tapi dengan catatan flywheelnya itu tidak boleh retak-retak. Apalagi pecah-pecah. Kalau udah retak pecah-pecah itu udah nggak bisa. Kemudian ini juga sama. Nah, ini juga harus rata ya. Ini bagian matahari atau the group, karena dia sama saja. Kalau di sini dia berputar ya, untuk dapat ratanya di sini juga harus sama ya, karena bagian matahari ini kan menekan si bagian kanvas kopling. Dilepas tanggung di sini dia akan berputar sesuai dengan perintah kita. Jadi kaki kita mau ngangkat full apa enggak gitu, atau setengah, dia tetap akan ngikutin. Nah, ini harus rata ya. Jadi
disarankan buat saudara-saudara yang punya mobil manual, ketika mengganti kopling itu jangan ganti satu aja. Misalnya koplingnya kan kanvasnya habis nih, tipis gitu kan, baiknya ganti satu set ya, termasuk di bagian per yang tengah-tengah ini nggak boleh kendor, apalagi sampai ini copot. Jadi masalah di kopling itu bukan hanya bergetar saja, tapi bisa juga penyebab lain itu. Artinya dampaknya itu kalau ada kerusakan di sini, maksudnya itu masuk gigi aja susah. Itu dari sini masalahnya, itu paling umum sekali. Jadi ini harus dipahami buat saudara-saudara yang punya mobil manual ya. Suatu hari mungkin ngalamin, atau mungkin sekarang pas nonton lagi ngalamin gitu ya. Udah nggak usah teman-teman prediksi kemana-mana, ini paling umum terjadi. Turunin aja transmisi, cek aja bagian kopling atau sistem koplingnya, nanti pasti akan menemukan di sini persoalannya. Yang penting kita teliti ya, pastikan dulu flywheelnya kondisinya bagus, kanvas kopling tidak boleh bergelombang atau makan sebelah, bagian per tidak boleh bermasalah, kendor apalagi copot, bagian dekrup atau matahari itu tidak boleh bergelombang. Jadi di sini aja yang jadi masalah. Kalau drag laher itu masalahnya beda ya. Nah, lalu satu lagi di sini ada engine mounting. Ini ada mounting gearbox ya. Penahan untuk transmisi ini juga sudah pecah. Nih, ini jadi kalau lagi dibongkar sekalian dicek, dan kalau ada yang begini langsung diganti aja, jangan dipasang lagi. Ya, jadi mobil itu dipakai bertahun-tahun lagi awet. Dan usahakan beli part yang berkualitas, jangan yang abal-abal. Ini kan nempel di sini nih, ini buat nahan si transmisi. Jadi semuanya saling keterkaitan ya. Tapi yang paling umum terjadi itu sampai dia bergetar, itu masalahnya ada di sistem kopling. Kalau udah kelahar itu masalahnya dia injak kopling bunyi. Jadi kalau kita nginjak kopling ada suara krrrr, lepas kopling hilang. Nah, itu masalahnya di deklahar. Lahar yang bearing yang tengah tadi ya, untuk mendorong bagian per diafragma yang ada pada dekrup. Nah, jadi seperti itu ya, saudara-saudara, saya jelaskan. Ini yang menjadi masalah umum kalau mobil itu bergetar saat lepas kopling. Sekali lagi saya sarankan teman-teman, kalau mau ganti kopling jangan ganti satu atau dua saja, ganti satu set. Dan pastikan bagian flywheel ini mesti dalam kondisi rata, nggak boleh bergelombang apalagi retak-retak. Oke, saudara-saudara, demikian aja sedikit penjelasan dari video ini. Mudah-mudahan bisa teredukasi ya bagi yang saudara-saudara yang belum paham. Ya, kita berbagi ilmu saja, karena video ini bukan tujuan mengajari ya, tapi kita berbagi ilmu ya, supaya yang belum paham bisa jadi paham. Dan kunjungi juga channel YouTube yang lain yang bahas masalah yang sama, supaya kita tambah ilmu lagi. Oke, saudara-saudara.